Tim Resmob Satreskrim Polres Mojokerto meringkus 3 debt kolektor yang nekat merampas mobil Pajero Sport di wilayah Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya merampas, para pelaku ini juga mengancam dengan kekerasan dan akan membunuh korban jika kendaraan tersebut tidak diserahkan. Ironisnya, mobil SUV hasil rampasan tersebut tidak diserahkan ke pihak leasing, melainkan dijual kepada seorang penadah di Surabaya seharga 80 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun rekan kami Romadoni, wartawan Tribun Madura. Rekan Romadoni, silakan informasi selengkapnya. Baik, rekan Justina, warga masyarakat Mojokerto dirusakkan dua mata alam, matel atau debt collector yang merampas kendaraan milik masyarakat di wilayah hukum Polres Mojokerto. Puncaknya masyarakat melaporkan terkait tindakan perampasan yang dilakukan oleh 3 pelaku debt collector terhadap mobil Pajero Sport yang berada di wilayah Kecamatan Mojokerto. Dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino mengatakan bahwa pihaknya menangkap 3 pelaku perampasan yang disertai aksi ancaman dengan kekerasan terhadap korban dengan uh, pemilik mobil Pajero Sport tersebut. Dari keterangan Aldino bahwa pelaku merampas kendaraan milik debitur itu karena yang bersangkutan tidak menunggak angsuran. Namun hal ini tidak dibenarkan oleh pihak kepolisian karena pihak debt collector ini melakukan aksinya disertai tidak sesuai aturan karena disertai ancaman dengan kekerasan dan sempat mengancam akan membunuh korban jika korban tidak menyerahkan kendaraan tersebut. Aksi ini juga terekam CCTV, aksi kejar-kejaran pelaku yang menggunakan mobil Innova saat korban melaju menggunakan Pajero Sport di daerah Simpang 4 Lepek, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Diketahui mobil pelaku ini tiba-tiba memepet mobil korban dan di saat itulah terjadi perang mulut dan korban sempat menolak menyerahkan kendaraannya karena pelaku ini tidak dilengkapi surat resmi dan karena itu pelaku langsung mengambil uh, mobil korban dan dibawa ke arah Surabaya. Di sana para pelaku tidak menyerahkan kendaraan ini kepada pihak leasing, namun justru menjualnya ke seorang penada berinisial Y dari Surabaya yang dijual seharga 80 juta rupiah. Kemudian penangkapan dari pelaku ini dipimpin langsung oleh Kasnit Resmob Polres Mojokerto itu Sukropatmu yang berhasil menangkap pelaku yang tersangka jantar yang diringkus di perumahan Magersari Permai Sidoarjo pada pukul 01.30 di hari kemarin. Dari penangkapan ini, polisi menangkap 2 pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi perampasan kendaraan milik debitur di Mojokerto ini. Dan dipastikan untuk Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldino juga mengimbau masyarakat jika terjadi peristiwa ini juga segera melapor ke pihak kepolisian terdekat karena dia juga menekankan untuk kalau saat ini tidak merampas atau menyita kendaraan dari milik masyarakat yang dalam tanda kutip yang tidak menunggak angsuran, namun uh, harus disertai oleh surat resmi dari penyitaan dari pengadilan setempat. Demikian rekan Listina kembali sendiri. Terima kasih informasi Anda, rekan Romadoni, wartawan Tribun Madura. Selamat bertugas kembali. Dapat laporan terkait adanya perampasan kendaraan bermotor, ya khususnya di wilayah Mojokerto. Ternyata setelah kita lakukan penyelidikan, mobil tersebut dirampas oleh debt collector. Ya, dirampas oleh debt collector. Akhirnya kita melakukan serangkaian penyelidikan, penangkapan. Ternyata mobil kreditur ini mobil debitur ini tidak diserahkan kepada leasing, tapi sama 3 orang ini telah dijual lagi. Dijual ke 480 penadah inisial Y, itu di Surabaya, 80 juta.
Ya, jadi hasil pemeriksaan kita kepada korban yang bersangkutan ini ada ancaman kekerasan, sempat diancam mau dibunuh juga informasinya apabila tidak menyerahkan. Ya, intinya debt collector itu tidak punya wewenang untuk melakukan upaya paksa, apalagi merampas kendaraan milik orang lain. Mereka itu hanya pihak ketiga yang dimana mereka hanya ditugaskan untuk menagih. Nah, tidak ada wewenang mereka untuk mengambil paksa mobil milik debitur. Senjata enggak, kalau senjata enggak, cuman yang namanya orang dipepet dengan banyak orang tentu akan takut, ya kan? Dan apalagi namanya di maki-maki, diancam-ancam pasti takut. Ya. Pak, mereka baru kali ini atau sudah? Kalau pengakuannya baru kali ini, Jadi debt collector itu harus disertakan dengan surat perintah atau persetujuan penyitaan dari pengadilan. Kalau dia mau menarik kendaraan. Tapi apabila si debt collector ini tidak mengantongi surat tersebut, maka debitur berhak untuk menolak. Tugas debt collector ini hanya menagih hutang. Dia memang membawa surat kuasa dari pihak lessee, tapi tidak serta-merta surat kuasa tersebut adalah dasar untuk merampas atau menguasai barang kendaraan milik orang lain. Apapun penyidik apabila ingin melakukan penyitaan, kita harus ada persetujuan dari pengadilan terlebih dahulu. Di saran dari kami, dari Satreskrim Polres Mojokerto, apabila masyarakat yang sedang ada tunggakan terhadap motornya atau mobilnya, silakan dipilih-pilih melihat debt collector tersebut. Jangan mau langsung diserahkan. Segera bayar hutang tersebut, kredit tersebut kepada pihak leasing. Nah, apabila ada pengancaman yang dialami oleh masyarakat, kita ada layanan 110, silakan langsung telepon, kita langsung rapat ke lokasi tersebut, karena ini sudah menjadi asasi pimpinan.